Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. PDI Perjuangan belakangan mulai melancarkan kritik kepada bakal calon Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari proyek food estate hingga menyoal deklarasi dukungan Capres Prabowo Subianto di Museum Naskah Proklamasi. Kritik PDIP terhadap Prabowo tersebut tidak bisa dilepaskan dari Presiden Joko Widodo yang terus dipersepsikan mendukung Prabowo Subianto. Katakan itu bukan wewenang saya. Sejak bakal calon Presiden Prabowo Subianto didukung koalisi gemuk, pasca bergabungnya Golkar dan PAN, PDI Perjuangan secara terang-terangan gencar mengkritik Prabowo Subianto. Kritik yang masih segar adalah soal program lumbung pangan atau food estate. Program yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo sejak 2020 itu dianggap gagal dan berpotensi menjadi kejahatan lingkungan. Anggarannya hilang, pohon ditebang, tidak ada tanaman makanan yang tumbuh, kemudian lahan menjadi kering kerontang. Begitu kan, tidak ada rakyat yang dipekerjakan di situ. Itu jahat sekali. Seolah ingin meredakan situasi, Ketua DPP PDI Perjuangan justru mencoba meluruskan. Putri Megawati Soekarnoputri itu tak setuju bila program food estate disebut sebagai kejahatan lingkungan. Yang diharapkan Pak Jokowi, semua kementerian itu kan menyelesaikan program-program prioritasnya di semua kementeriannya. Jadi saya berharap ya termaksud itu bisa diselesaikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Presiden. Kalau diserahkan sebagai bentuk kejahatan, Mbak Puan karena telah menggusur orang. Oh itu masih terlalu jauh ya, kita lihat dulu bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan. Itu untuk sampai ke situ kan ya kita perlu datang ke lapangan, kita lihat dulu bagaimana dan lain sebagainya. Kendati Puan mencoba meredakan friksi antara PDIP dengan Prabowo, upaya tersebut tetap saja tak berubah. PDI Perjuangan terus mengkritik Prabowo dengan isu lain, teranyar soal penggunaan Museum Pembuatan Naskah Proklamasi sebagai tempat deklarasi mendukung Prabowo sebagai capres. Ya, kita ini berpolitik dengan mentaati aturan main. Maka menjadi presiden itu mengambil sumpah untuk melaksanakan konstitusi dan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Ketika dalam proses saja sudah melanggar undang-undang, bagaimana nanti? Maka ini sangat disesalkan, tetapi kami ya menghormati terhadap apa yang dilakukan oleh para mahasiswa tersebut dan PDI Perjuangan ya berharap agar ini menjadi pelajaran yang baik. Pengamat politik menilai kritikan PDIP terhadap Prabowo belakangan ini sebenarnya bentuk kegusaran mereka, buntut terbentuknya koalisi gemuk. Ditambah lagi dengan sikap politik Joko Widodo yang terus dipersepsikan mendukung Prabowo Subianto. Tapi kan pada saat yang bersamaan, publik kan tidak bisa menutup mata bahwa hubungan Jokowi dengan PDIP ini kan tidak baik-baik saja. Ada komunikasi yang tersumbat. Ada kesan misalnya Jokowi itu tidak dilibatkan soal pencapresan Ganjar dan seterusnya. Inilah yang kemudian membuat Jokowi itu terkesan mengorkestrasi partai politik pendukungnya di luar Nasdem tentu saja, di luar P3 tentu saja, untuk menjadi bagian poros politik yang sangat mungkin akan berhadapan-hadapan dengan Megawati dan Ganjar Pranowo di 2024. Karena tanda-tanda soal intervensi ataupun tegak lurus ke Pak Lurah ataupun restu Pak Lurah itu kan bukan dari mana-mana, tapi dari pernyataan-pernyataan para pendukung Prabowo Subianto. Terlepas dari dinamika politik yang berkembang antara PDIP dengan Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo yang jelas sudah menegaskan bahwa koalisi dalam pemilu merupakan urusan partai politik, bukan urusannya. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya. Bukan wewenang Pak Lurah. Tim Liputan, Metro TV.